Uh, saya menulis film ini, cerita film ini. Saya hanya cuma pengen buat satu film keluarga yang mengedukasi, yang tidak lupa anak-anak zaman sekarang bahwa pengorbanan mama atau ibu itu lebih besar sekali. Sekarang apalagi di marak film horor, jarang sekali film keluarga yang menceritakan keluarga yang antara kisah cinta anak dan orang tua. Jadi motivasi saya buat film ini dan menulis film ini karena kecintaan saya pengen buat satu film drama yang bagus yang bisa diterima masyarakat Indonesia di semua umur. Jadi saya kepingin anak-anak ketika nonton film ini mereka langsung bisa minta maaf sama mamanya, mereka bersalah, mereka bisa berbakti. Itu sih. Kalau kita lihat dari sisi legasinya buat peradaban kita yang harusnya lebih mendidik dan menginspirasi, itu seperti apa, Bang? Untuk PH-nya kan ini kan debut perdana. Iya, debut perdana. Secara legasinya, ya secara PH kita ingin buat sejarah aja, sejarah di perfilman Indonesia, terutama saya sebagai produser juga buat sejarah di mana legasi itu adalah warisan yang mana ketika walaupun kita sudah mati, film itu ada. Saya maunya kedepannya bakal ada film-film keluarga yang lain yang buat cerita tentang keluarga gitu loh. Jadi secara secara legasi saya kita sebagai PH kita hanya bikin film bagus saja. Line up penonton dan sedikit sinopsisnya, Bang, silakan. Line up kenapa beberapa sebenarnya film ini kan susah gampang untuk mencari satu line up atau roles bagi aktor-aktor bisa memerankan film ini, dan saya sangat beruntung sekali saya bisa kenal sama Jenny, dapat Rizky Anggono, dan salah satu calon aktor cilik Sienna itu sebenarnya saya udah ada mau kerjasama sama beliau di film saya di PH lain, tapi karena suatu lain hal akhirnya PH itu tidak jadi syuting, tapi saya ketemu Sienna di situ. Saya lihat ini anak ini hebat nih. Jadi saya bilang sama Sienna, nanti Om buat film buat Sienna ya, Sienna main ya. Gitu. Jadi saya seperti dibukakan oleh alam semesta, dipertemukan sama orang-orang hebat, sama Raisa, sama Mbak Nilu Jelate. Ketika kita approaching cerita film ini aja, beliau sampai berbinar, wah bagus banget katanya, mau main juga. Itu dia menawarkan, kita sampai senang sekali gitu loh. Seperti seperti alam semesta itu memberikan kita jalan begitu gitu. Boleh sedikit sinopsis singkatnya, Bang? Sinopsis singkat, seorang yang nyanyi kafe yang Indira yang tidak jelas latar belakang keluarganya yang di Bali, dia penyanyi kafe di Bali. Terus dia jatuh cinta sama sosok Krishna, seorang anak satu-satunya, anak orang kaya, pemilik berbagai perusahaan. Cinta pada pandangan pertama. Indira juga tidak pernah tidak pernah membuka dirinya untuk pria yang benar-benar serius, yang dia benar-benar akhirnya jatuhkan hatinya kepada Krishna. Nah, cinta tidak bertepuk sebelah tangan, Krishna pun jatuh cinta pada pandangan pertama ketika lihat Indira menyanyi di kafe miliknya. Konflik pasti ada dari keluarga. Krishna tidak setujuin, tapi ya di sini sebenarnya
yang terindah adalah ketika Indira mempunyai Kayla, anak satu-satunya, yang mana anak ini adalah hidupnya Indira. Karena Indira merasa bahwa hidupnya seorang diri, dia punya anak Kayla, yang mana anak itu anak Krishna, tapi keluarga Krishna tidak setuju. Cukup sampai di situ, Bang. Ya, Takutnya nanti spoiler. Iya, spoiler. Selamat karena mulai syuting tanggal 24 Juni 20 Juni di Denpasar, Bali ya. Denpasar, Bali. Oke, selamat dan sukses, Bang. Terima kasih. Terima kasih ya, Rul, bahwa ini selamatan untuk makan-makan bersama, silaturahmi antara pemain dan produser, ada produser, ada sutradara, ada kru, di mana kita rencana itu adalah tanggal 20 Juni ya, syutingnya 20 Juni. Di sini ada pemain Rizky Nggono, ada Jenny Chang, ada Sena, ada Nana Maria. Ada Raisa yang lagi sakit. Ada Raisa Anggaini. Sama yang di Bali ada Mbak Nilu Jelantik. Betul. Senator kita ya. Senator kita. Kenapa saya harus pakai dia? Karena saya memang dia harus sebagai bibi yang kuat untuk main dalam film ini. Karena dia mensupport Indira untuk kehidupannya. Menariknya dari plot twistnya, Bang, ada surat cinta untuk Mama. Gini, Lagu ya. Lagu cinta. Mama ini poinnya yang menarik adalah ketika perjuangan seorang perempuan, dia berjuang sendiri sampai nanti akhirnya dia membesarkan anaknya itu ketika 8 tahun 9 tahun itu dia berpisah. Endingnya saya nggak mau sebut, ya kan? Udah tau lah mau suatu lalu ini kan. Jadi gue cukup sampai situ aja sih. Ya. Dan ini tentu akan menjadi sebuah lanjutan dari harapan-harapan dari Bang Hasto ya. Iya. Bahwa ada film anak dan keluarga. Ya, jadi memang ini ketika Peter sebagai eksekutif produser dia kepingin bahwa ini untuk hari ini, di mana ibu-ibu Indonesia bisa melihat film ini dengan baik, ada pesan moral, ada edukasi juga, di mana sentuhannya di situ udah cukup kuat sih. Artinya kalau misalnya dedicate untuk tahun ini itu bisa kekejar, Bang ya. Insya Allah 22 Desember ya. Untuk tahun ini. Yang membantu Abang untuk kali ini, Bang, timnya DOP, DOP penata. masih Pak Asep Kalila. Oke. Yang kemarin kita kejar mimpi gaspol. Skenario sendiri? Skenario sendiri Peter. Oke, langsung. Peter dan keduanya Eksan, didampingi Eksan. Eksan Jen tuh yang nulis Jembatan Pensil. Iya. Kira-kira. Oke, salut dan terima kasih, Bang. Nanti kita ketemu di Thank you. premiere dan media screening. Oke. Sukses, Bang Hasto. Makasih. Hai, Siapa ini? perkenalkan aku Shena dan aku Shika. Shena, di sini ada banyak orang-orang ya. Siapa aja? Terus ada Mama Dira. Yang itu siapa? Kak Malika. Nah, ceritain dong. Film apa? Judulnya apa sih? Judulnya coba kayak apa? Lagu Cinta untuk Mama. Wis. Berarti ada yang memerankan cinta dan ada buat Mama ya? Iya, Oke, dan kamu berperan sebagai? sebagai Kayla kecil. Oke, Kayla kecil. Udah reading kemarin ya? Udah membaca skenario ya? Udah tadi aku lihat, Bakal sedih gak? sedih banget. Sedih ya? Kalau Kayla ikut main, tapi kalau yang ini siapa nih? Ikut main juga nggak? Enggak. Aku nggak ikut main. Nggak ikut main? Sky langit. Oh, kamu Sky Langit. Ini artinya kayak langit, tapi bahasa Inggris jadinya sky. Oke. Emang udah sekolah atau udah tua ya? Kamu kayak Opayan. Saya punya teman. Payan. Ada yang niru topinya Opayan. Mau kenalan nggak sama Payan? Mami, Boleh ya? Payan. aku harus 9 lah.
9 tahun, Opa Yan sudah 74. Iya, edisi tuanya kamu ya, Sky? Ini Shena. Nah, tuh. Sama lagi baju. Jabat tangan dah, jabat tangan. Jabat tangan, salim, cium tangan. Tuh, sama kan? Pakai topinya sama. Kamu versinya Pak Yan tua, Sky. Tuamu nanti kayak gini. Ya, tuh. Yang dari Surabaya, yang suntik namanya siapa ya? Eris. Iya, Enes. Aku kan Iya, Enes. pesan loh. Mestinya ini dipakai karena dia punya kelebihan ventriloquist ya. Dan pakai ini mami sama papi. Oke. Dadah. Selamat ya, sampai ketemu. Bye. Bye. Halo, salam demi film Indonesia. Saya Jeriza. Hari ini diwawancarai oleh Abang nih. Bisa diceritakan Kak, kali ini dengan siapa saja, sutradaranya dan judulnya apa? Oke. Hari ini kita ingin menceritakan film yang akan lagi dibuat ya, Lagu Cinta Untuk Ibu. Judulnya terus disutradarai oleh Pak Hasto, diproduserin oleh Pak Peter Taslim. Di sini diperankan memerankan sosok Indira ya? Iya, saya memerankan sosok Indira. Indira itu seperti apa sih Kak? Oke, Indira itu seorang penyanyi kafe, backgroundnya penyanyi kafe, dan dia berjuang untuk dirinya, untuk hidupnya, dan tentunya untuk anaknya. Sejauh itu dulu. Kemarin sudah reading ya? Big reading. Nanti dilanjutkan lagi dengan. Iya, kemarin sudah big reading. Kita udah beberapa kali big readingnya sekitar. Kalau di Jakarta kan hanya ada beberapa pemainnya, sisanya tuh nanti ada di luar kota ya. Kita akan syuting di luar kota. Selama reading itu semuanya cukup intens ya kitanya, karena ini film drama. Jadi pokoknya luar biasa sih ceritanya gitu. Sangat. Jadi belum banyak Itulah. bisa di-spill gitu ya. Belum boleh disimpan dulu. Sukses buat Kak Jen. Terima kasih banget Mas. Doain ya semua. Halo, salam demi film Indonesia. Saya Rizky Hanggono. Di film Surat Cinta Untuk Mama, saya berperan sebagai Krisna. Dan di sini ada sedikit romansa Aduh, ya, bersama dengan Kakak Jen ya. Setelah sekian lama kembali lagi jadi seorang pria yang penuh romansa, dan kali ini dengan kakak Jenisha yang berperan sebagai Indira, gitu Kak Arul. Indira itu penyanyi kafe. Ya, kita dipertemukan di kafe. Memang dia punya kafe. Gua jadi ya salah satu dari usaha gua lah ya, usaha keluarga gua adalah kafe, dan gua lagi kerjaan tugas di situ. Lalu gua lihat mulai ada spot. Awalnya di situ, nanti perjalanannya ada lagi. Menarik dari message dari film ini, karena film ini adalah menjadi drama pure family connecting gitu ya. Yang menurut lo gimana Bos? Bisa dikasih spill dikit? Ya, mungkin tadi udah bilang juga ya, buat ngejar di Hari Ibu. Jadi memang inti film ini garis besarnya atau utamanya adalah seorang ibu berjuang, seorang ibu dengan keberadaan anaknya, gimana dia struggling untuk menunjukkan kemampuan dia untuk bertahan sebagai seorang ibu dan menunjukkan cinta kepada seorang anaknya, dan tentunya memikirkan masa depan anaknya terlepas dari tantangan yang dihadapi, termasuk dengan hubungannya dengan Krisna sih, kira-kira seperti itu. Dan yang menarik, yang menjadi pembeda mungkin dengan drama-drama lainnya itu apa? Mungkin fasenya ya, kita nggak bikin terlalu dragging atau lama-lama, kita bikin aja proses perjalanan. Kadang-kadang cinta nggak butuh waktu lama untuk bersemi, betul kan ya? Dan kita pikir Krisna di sini khususnya, dia hanya seorang laki-laki yang nggak ribet kok, dia cuma pingin hidup tenang, bahagia setelah karir dia punya, dia udah kenyang dengan kehidupan perjalanan segala macam, sampai dia nemu sosok yang dianggap ideal, yaitu Indira. Kayak gue pingin nikah, bahagia dia, dan gue pingin dia nggak merasakan beratnya hidup sebelum ketemu gue. Tapi ternyata di saat mereka memutuskan untuk bersama, ada tantangan yang mengharuskan mereka berpisah untuk sekian lama. Dan ketika bertemu, situasi jadi makin menantang buat Krisna juga, karena di situ tidak hanya ada Indira, tapi ada Kayla, anak yang dia nggak pernah lihat sebelumnya sejak lahir. Dan bahkan mereka berpisah, dia juga nggak tahu kenapa kita harus berpisah segala macam. Nah, menariknya adalah ada dua perspektif di sini kan. Perspektif seorang Krisna yang ingin mencari tahu apa sih sebenarnya terjadi, kenapa kamu pergi dan segala macam. Tapi satu sisi sebagai seorang ayah sekarang, gue juga pingin lo terlibat di anak gue juga pingin
menunjukkan tanggung jawab gue ke anak gue yang gue nggak pernah lihat ini. Nah menariknya nanti ada tantangan dari Indira dengan apa ya, dengan sudut pandangnya dia lah. Gue bilang di sini sudut pandang Krisna aja. Sukses dan sehat selalu Bang Rizky. Terima kasih, Bang Arun.